Mata Xiaoyan menatap tajam pada pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mencengkram kepalanya dan mengeluarkan raungan. Teriakannya dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Medusa menghela napas dengan lembut saat dia melihat mata merah Xiaoyan yang terisi air mata. Wajahnya yang biasanya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi lembut. Tangannya yang lembut membelai kepala Xiaoyan. Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Apalagi kamu tidak sendiri lagi. Klan Xiao perlu bergantung padamu. Hai Bodong, Jalau, dan lainnya terdiam saat melihat Xiaoyan yang menangis dengan menyakitkan seperti seekor binatang buas yang terluka. Yunyun dan Nalan Yanran juga terkejut saat melihat rasa sakit yang terungkap di wajah Xiaoyan. Ini kedua kalinya mereka melihat Xiaoyan menampilkan emosi semacam ini. Pertama ketika ayahnya menghilang. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia membunuh guru besar Yunsan. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan saat tatapannya menyapu mayat para tetua. Yunyun hanya mengepalkan tangannya erat dan tidak menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Di langit, Xiaoyan akhirnya mulai sedikit tenang. Mata marahnya kemudian menatap Yunyun dan Nalan Yanran di bawah. Wajah Yunyun berubah sedikit saat melihat tatapan Xiaoyan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wajah Xiaoyan bergetar saat mendengar suara Yunyun, namun dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Apa yang aku inginkan? Sekte Mist Cloud menculik ayahku, lalu menghancurkan klan Xiaoku. Sekarang bahkan membuat guruku ditangkap oleh Hollow Soul. Kamu masih bertanya apa yang aku inginkan? Tindakan yang dilakukan guru selama beberapa tahun ini sangat merugikanmu. Namun, kamu telah mengubah sekte menjadi seperti keadaan ini. Tidak bisakah kamu berhenti? Suara Yunyun berisi nada memohon. Berhenti? Apakah menurutmu itu mungkin? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, sebuah kemarahan melonjak ke mata merahnya. Aku tidak akan berhenti selama sekte Mist Cloud masih ada di dalam kekaisaran Jama. Hanya darah yang bisa membersihkan perseteruan darah klan Xiaoku. Mata Yunyun menatap tajam ke wajah Xiaoyan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Aku tahu sekte Mist Cloud salah, namun bagaimanapun aku adalah pemimpin sekte. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkannya. Yunyun, jangan pikir aku akan membiarkan sekte Mist Cloud karena ini. Hanya satu paksi yang bisa ada di dalam kekaisaran Jama. Aku tidak akan mengubah ini untuk siapapun, termasuk kamu. Karena begitu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kurasa itu sangat mudah mengingat kekuatanmu sekarang. Yunyun mengencangkan tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna hijau melintas dan muncul. Yunyun, sebaiknya jangan berlebihan. Hati Xiaoyan segera marah saat melihat Yunyun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak bertarung, masih ada kami di sekitar. Hai Bodong melihat tindakan Xiaoyan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Namun sebelum Yunyun bertindak, Nalan Yanran sudah muncul di depannya. Guru, izinkan aku untuk melakukannya. Hal berkembang ke tahap ini karena aku keras kepala saat itu. Xiaoyan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun aku juga anggota sekte Mist Cloud. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Yanran menarik napas dalam-dalam. Douji yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Yanran, ini adalah masalah antara sekte Mist Cloud dengan Xiaoyan. Kamu harusnya tidak mencampuri urusan orang lain. Wajah Nalan Ji dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru berteriak. Namun, Nalan Yanran hanya menggelengkan kepalanya. Tuan Xiaoyan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku untuk benar-benar mengejar gadis ini. Nalan Ji tiba-tiba melompat ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya. Dia bahkan tidak menatap Nalan Ji. Tatapannya terfokus pada wajah keras kepala Nalan Yanran di bawah. Cahaya perak berkedip-kedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian mengepakkan sayapnya melesat menuju Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran sedikit berubah.
Tangannya segera bergerak dan pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bergerak dengan aneh dan menghindar. Kemudian, raungan petir sekali lagi bergema dan sosoknya segera menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Nalan Yanran. Bang, 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 nyala api hijau itu yang melintas segera bertabrakan dengan doji yang meledak dari tubuh Nalan Yanran. Namun, dia baru saja akan mundur. Sosok hitam sudah melesat dengan tegas mencengkeram lehernya, menyebabkan tubuhnya menegang. Meskipun kita berdua berada di puncak doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Nalan Yanran tidak berani bergerak sedikit pun. Dia akhirnya percaya jika Yunsan benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran keduanya yang cepat juga mengejutkan Yunyun. Hatinya langsung terangkat saat dia menangis tanpa sadar. Tuan Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Ji dan Nalan Su di langit juga terkejut. Keringat dingin mengalir deras di dahi mereka. Mereka akan benar-benar memuntahkan darah jika Nalan Yanran dibunuh oleh Xiaoyan dengan mudah. Bunuh! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari puncak gunung, tepat saat Xiaoyan bertarung dengan emosinya. Aliran prajurit perlahan berhenti, dan aliran manusia terbelah di tengahnya. Sosok Putri Yaoya perlahan muncul. Kakek buyut, pertahanan sekte Mystic Cloud telah hancur total selama perintah itu diberikan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat dulu apa maksud Xiaoyan. Jiaolao melambaikan tangannya. Xiaoyan melirik tentara yang telah menaiki puncak gunung. Dia langsung menatap wajah Yunyun yang pucat pasi di sampingnya, dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Nalan Yanran mengeluarkan batuk intens setelah Xiaoyan melepaskan cengkramannya. Kemudian dia berdiri di belakang Yunyun. Yunyun menundukkan kepalanya dan melirik tentara yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiao? Emosi yang tidak diketahui melambai ke dalam hati Xiaoyan saat dia melihat wajah Yunyun yang pucat. Dia segera menoleh mengeraskan hatinya. Yunyun tersenyum dengan cara yang tragis. Dia perlahan menepuk gagang pedangnya, kemudian mengarahkan pedangnya ke lehernya. Aku akan melunasinya. Tindakan Yunyun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di lapangan. Namun sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat ketika pedang akan menusuk lehernya. Segera meraih pedang itu, darah segar mengalir sepanjang pedang. Yunyun kaget saat melihat pedang berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong pedang, darah mengalir berulang kali. Dia buru-buru meninggalkan pedang dan ingin maju untuk membantu. Tapi akhirnya dia tidak berani bergerak di depan wajah Xiaoyan yang luar biasa gelap dan dingin. Jika kamu mati, semua anggota sekte Mystic Cloud akan menemanimu untuk mati. Xiaoyan melemparkan pedang ke samping. Xiaoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu berpikir sekte Mystic Cloud telah berhutang banyak padamu, cukup gunakan hidupku sebagai kompensasinya. Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Dapatkah kematianmu memungkinkan ayah dan guruku kembali? Wanita bodoh! Mata Xiaoyan tiba-tiba melebar saat meraung dengan marah. Mata Yunyun tidak berani melihat mata Xiaoyan setelah melihat ekspresi marahnya. Harus dikatakan bahwa orang yang berada di depannya tidak lagi pria muda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan sekte Mystic Cloud. Aku tahu aku mungkin tidak memiliki hak seperti itu sekarang. Namun sebagai pemimpin sekte, tidak ada lagi kebutuhan bagiku untuk tetap berada di dunia ini jika semua orang di sekte Mystic Cloud benar-benar terbunuh olehmu. Aku hanya bisa melakukan bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhurku. Xiaoyan mengencangkan tinjunya, matanya berkedip-kedip. Semua orang bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hai Bodong dan lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiaoyan memiliki hubungan mendalam dengan Yunyun. Ratu Medusa di sampingnya tetap tertahan di udara. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya saat mendengar percakapan antara Xiaoyan dengan Yunyun yang penuh dengan makna tersembunyi. Xiaoyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama kamu membiarkan sekte Mystic Cloud dan guru pergi, aku, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika aku harus berakhir sebagai budakmu.
Jika aku memiliki keinginan seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun yang lalu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Nyaneran. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Yunyun menghela napas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Dia mulai dengan serius menatap Yunyun di depannya. Bubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan hidup. Yunyun mengencangkan tangannya. Sebuah perjuangan berkedip dalam matanya yang cerah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa. Tatapan Xiaoyan berbalik menatap ke arah Yaoye. Putri Yaoye, tarik tentaramu. Namun, kamu sementara dapat menempatkan mereka di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Semua orang, terima kasih untuk masalah hari ini. Pandangan Xiaoyan sekali lagi menatap Yalo dan lainnya setelah tentara mengundurkan diri. Setelah aku benar-benar pulih, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiaoyan akhirnya berhenti pada Yinggu dan ahli wilayah sudut hitam. Xiaoyan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Yunyun. Aku harap aku tidak akan mendengar nama sekte Mystic Cloud sebulan kemudian. Jika tidak... Yunyun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menjawab dengan acuh tak acuh, sesuai keinginanmu. Sebelum pergi, Xiaoyan sekali lagi menatap Yunyun dengan seksama. Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah sekte Mystic Cloud tidak ada dan meminta maaf kepada leluhurmu? Yunyun sedikit terkejut. Dia menatap Xiaoyan yang tatapannya menyapu murid-murid sekte Mystic Cloud di bawahnya. Setelah itu, dia memahami artinya. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid-murid sekte Mystic Cloud pergi. Itu bagus. Xiaoyan tersenyum samar. Tatapannya segera beralih ke mayat Yunsan yang dingin. Tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun saat ini Yaolo ditangkap oleh Half Soul, Xiaoyan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh gurunya. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya pada Hebodong dan lainnya dan segera meninggalkan sekte Mystic Cloud. 1个月之内解散云岚宗，我要加码帝国，再无此宗之名。